pagi hari ini, yaitu Al-Thalithu Asyar min Syu'abil Iman, Al-Imanu biwujubi tawakkuli ala Allah, beriman dengan wajibnya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Apa? Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah orang-orang beriman hendaknya mereka bertawakal. Kaitannya bab dengan ayat ini, beliau menuliskan wajibnya bertawakal kepada Allah. Ayatnya wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Kemudian yang kedua, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah untuk kami dan sebaik-baik wakil, sebaik-baik kami tempat kami bertawakal. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kalian hendaknya bertawakal jika kalian beriman. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang beriman. Berikutnya, wa may yattaqillaha wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan dia. Innallaha balighu amrih. Allah akan sampaikan urusannya. Dan wali hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi sahihaini fi su'ali ashabihi lahu an 70,000 alladhina yadkhuluna al-jannah yurzaquna fiha bighairi hisabin. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas di Sahih Bukhari dan Muslim tentang pertanyaan sahabatnya kepadanya tentang 70,000 orang yang masuk surga langsung diberikan rezeki tanpa hisab. Fi haditsin tawilin, di hadis yang sangat panjang. Faqala, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul ladina la yaktuhuna wa la yastarquna wa la yatatayyaruna wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan langsung diberikan rezeki. Yang pertama, wala yaktuhuna, mereka tidak melakukan pengobatan dengan kayu yang dengan besi. Kalau besi dipanasi kemudian dibakar, itu yang dibakar kemudian dipanaskan ke kulit. Wala yastarquna, dan mereka tidak minta ruqyah. Wala yatatayyaruna, dan mereka tidak tatayyur, tidak melakukan tatayyur. Tatayyur umat tatayyur itu kayak mau mobil keluar tiba-tiba ada ular di depan, ini berarti nggak boleh lanjut. Itu namanya tatayyur. Ada burung gagak ini begini dan seterusnya, itu tatayyur. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Faqama Ukashatu ibnu Mihsan, dan berdirilah Ukashah bin Mihsan al-Asadi radhiyallahu anhu. Faqala, dia berkata, ana minhum ya Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan saya termasuk bagian dari mereka. Faqala, maka Rasulullah berkata, anta minhum, kamu termasuk dari mereka. Tsumma qala rajulun akhar, kemudian orang lain ada yang berdiri. Faqala ana minhum ya Rasulullah, aku juga harus doakan saya bagian dari mereka.
70.000 orang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata, sabaqaka biha Ukasha, mendahuluimu Ukasha. Ini menunjukkan berlomba-lomba juga melakukan kebaikan, termasuk belajar. Tadi suruh baca nggak mau, itu belajar. Itu ada hadis yang menyebutkan Rasulullah melihat 3 orang yang datang belajar, satu langsung datang bersegera, maka Allah bersegera memberikan dia ilmu. Satu agak malu-malu dia, Allah pun malu sama dia. Ya. Satu lagi mau berbalik, nggak mau datang belajar, dia berbalik, Allah pun berbalik dengan dia. Ini pentingnya belajar. Baik, sekarang kita tengok sedikit. Sekarang kita tengok sedikit tentang, saya ingin ngambil di pembahasan ini ada satu yang mungkin kita cermati sedikit. Wala yastarqun, mereka tidak minta ruqyah. Tapi ada juga yang mungkin sebagian salah paham, dia sudah sakit, sakitnya juga sakit yang memang harus dia minta ruqyah sebenarnya. Cuman karena dia mendengar hadis ini akhirnya tidak mau berobat. Sudah ke dokter, misalnya ke dokter sudah bolak-balik nggak sembuh-sembuh, harusnya dia minta ruqyah. Dia khawatir tidak masuk kategori ini, akhirnya dia tidak ruqyah. Padahal boleh dia minta ruqyah. Ya. Sebagian ulama menyebutkan wala yastarqun, mereka tidak minta ruqyah ini karena ruqyah itu artinya jampi-jampi. Jampi-jampi bismillah, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah ketika beliau kena sihir. Bismillahi arqik wallahu yusbik min kulli da'in yu'dik, dengan nama Allah aku meruqyamu. Nah, jampi-jampi yang di sini adalah jampi-jampinya dukun yang bukan dari agama, tidak dari Al-Qur'an, tidak dari ajaran Rasulullah. Sehingga kalau ada misalnya keluarga kita yang memang harus jadi ruqyah, karena khawatir nggak masuk 70.000 orang yang masuk dalam surga, akhirnya sudah agak mudah ruqyah, padahal dia sudah sakit. Tapi hadis ini menunjukkan bahwa mereka memang bertawakal kepada Allah yang luar biasa. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa jumlatut tawakkul, dan tawakkal adalah tafwidul amri ila Allah ta'ala wa thiqatu bihi ma qaddara lahu min at-tasabbub, menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-thiqah, thiqah itu artinya percaya. Thiqah itu begini, al-thiqah itu, saya beri contohkan saja yang punya anak kecil, Ustaz Darmansyah. Ketika beliau bawa putranya yang kecil, dia melempar anak itu ke udara gini ya, anak kan dilempar gini ya. Anak itu tidak menangis, tapi dia tertawa. Kenapa dia tertawa? Atau anak-anak kecil lah, kita bawa, dia tidak takut, bahkan dia senang tertawa. Kenapa dia tidak takut? Dia percaya dengan orang tuanya atau percaya dengan orang yang menggendong ini bahwa tidak akan mungkin dia dijatuhkan. Itu namanya al-thiqatu. Nah, di sini maksudnya bertawakal itu menyerahkan kepada Allah dan dia percaya Allah akan memberikan apa yang dia minta. Itu al-thiqatu. Makanya harus al-thiqatu billah, percaya kepada Allah itu yang benar-benar. Ma qaddara lahu min at-tasabbub, tetap dia tidak ambil sebab. Dia percaya kepada Allah memberikan rezeki, enggak punya uang, duduk aja dia di masjid. Boleh dia duduk aja di masjid, harus dia keluar. Nanti ada hadis yang menjelaskan. Dia berikhtiar apa yang bisa dia lakukan untuk, dia duduk tanpa sholat, tanpa berdoa, ini salah. Dia di masjid, dia berwudu, sholat, berdoa, kemudian apa yang bisa dia lakukan? Fi sahihaini ayatan min hadithi Az-Zubair radhiyallahu anhu. Begitu juga hadis dari Sahih Bukhari dan Muslim dari Zubair bin Awwam, li'an ya'khudha ahadukum hablatahu, seseorang di antara kalian lebih baik dia mengambil talinya, thumma ya'ti al-jabala, dia pergi ke gunung, fa ya'ti
bihizamatin min hatabin ala dhahri, kemudian dia datang membawa seikat kayu di punggungnya, fayabi'aha, dan dia jual kayu tersebut, wayastaghni biha, dengannya dia menghidupkan atau mencukupkan kehidupannya, khairun lahu min an yas'ala an-nas, itu lebih baik daripada dia minta kepada manusia. A'tauhu aw mana'uhu, kalau dia minta kepada orang bisa jadi orang berikan, kalau tidak diberikan, kalau dia minta dua saya kemungkinan atau mereka berikan, kalau dia mana'uhu, tidak mau. Kalau dia berikan dia juga merasa rendah, kalau tidak diberikan juga merasa hina. Jadi hadis tentang bertawakal tapi harus juga ikhtiar. Wa fi sahih al-Bukhari min hadis al-Miqdam ibnu Ba'di Karim, Miqdam putranya Ustaz Abdul Aziz, ya. Ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min amali yadihi, tidaklah seseorang itu makan makanan yang lebih baik daripada seorang itu makan karena hasil usaha tangannya. Ma akala ahadun ta'aman qattun khairan, ya. Tidaklah seorang makan makanan yang lebih baik dari makanan yang an ya'kula min amali yadihi, dari hasil karya tangannya. Sehingga banyak termasuk para ulama dulu, mereka walaupun mengajar, mereka tetap akan melakukan pekerjaan tangan itu biar dia dapat mengamalkan hadis ini. Tetap misalnya buat roti, ya kalau ulama ada yang tetap jualan memperbaiki jam dan seterusnya. Kemudian waqala, dan berkata Miqdam, wa kana Dawud la ya'kulu illa min amali yadayhi, dan tidak ada Nabi Dawud alaihi salam tidaklah dia makan kecuali dari hasil karya tangannya. Wa bihi anba'ana al-Baihaqi, seperti ini juga yang dikabarkan kepada kami oleh Imam Baihaqi. Qala anba'ana Abu Abdillah al-Hafidh, berkata kepada kami Abu Abdillah al-Hafidh dengan sanadnya sampai kepada Al-Junaid. Junaid ini salah satu ulama yang kalau orang-orang sufi menyebutnya dia itu ulama sufi, tapi ini alim dan juga jahid, orang yang juhud. Junaid qala, dia berkata, sami'tu as-sirriya yadhummul julusa fil masjidil jami', aku mendengar as-sirriyu mencela orang yang duduk-duduk atau mencela duduk-duduk di masjid jami'. Saya tidak membaca kemana masjid jami' yang dimaksud. Apakah masjid jami' al-Umawi yang sekarang ini yang sudah ditaklukkan oleh Ahmadus Syarah, Abu Muhammad al-Jawlani? Ini masjid jami' al-Umawi yang dirinya Islam itu tersebar sampai ke Eropa, sampai ke India, sampai ke Persia. Itu di Umayyah, Bani Umayyah, masjid jami' yang ada di Damaskus. Nah, beliau mencela duduk-duduk di masjid. Wa yaqulu, kemudian beliau berkata, ja'alu al-masjid al-jami' hawanita laysa laha abwab. Mereka jadikan masjid itu seperti toko-toko yang tidak ada pintunya, duduk. Wa bihi anba'ana al-Baihaqi bi isnadihi an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga Al-Baihaqi membawakan dengan sanadnya sampai ke Abu Bakar As-Siddiq, qala dinukum lima'adikum, agama kalian itu untuk hari akhir kalian, untuk kehidupan kalian setelah kematian. Wa dirhamuka dinuka lima'adika, agamamu untuk hari akhir, simpananmu untuk hari akhir. Wa dirhamuka lima'ashika, adapun uang dirhammu, dirham itu perak,
uang perak, uangmu itu untuk kehidupanmu. Kita makan itu butuh uang. Wa ma'asyika wa dirhamuka li ma'asyika wa la khaira fi imri'in bila dirhamin. Masya Allah. Gak ada kebaikan orang yang hidup gak ada dirhamnya. Ini nyuruh kita bekerja dengan ini. Tapi kalau sudah bekerja sudah waktu sholat tawakal. Wabihi anba'ana al-Baihaqi, begitu juga al-Baihaqi mengabarkan kepada kami, qala anba'ana Abu Abdillah al-Hafiz, qala akhbarani, beliau membawakan dengan sanadnya sampai kepada anba'ana Ibrahim ibn Nasr al-Mansuri, qala sami'tu Ibrahim ibn Bashar khadim Ibrahim ibn Adham. Ini ada Ibrahim ibn Adham, Junaid, ini tokoh-tokoh alim dan jahid. Kalau yang di Sufi disebut ini tokoh Sufi, bahwa Ibrahim ibn Adham berkata, qala sami'tu Aba Ali al-Fudail ibn Iyad, berkata Fudail ibn Iyad yaqul li Ibn al-Mubarak, Fudail bin Iyad ini berkata kepada Ibn al-Mubarak, anta ta'muruna biz-zuhdi. Fudail bin Iyad ini berkata kepada Ibn al-Mubarak. Ibn al-Mubarak ini juga ulama, Fudail juga ulama. Ada kisah mereka yang masyhur, ya abid al-haramain, syairnya itu kisah tentang mereka. Anta ta'muruna biz-zuhdi, engkau memerintahkan kami untuk zuhud, wa taqalluli, dan sederhana hidup, wal bulghatu, dan merasa cukup dengan yang sedikit, wa naraka ta'ti bil bada'i min biladi Khurasan ila baladi al-haram, tapi kami melihat engkau bawa barang dagangan, bawa barang dari negeri Khurasan. Khurasan itu ya Irak, Iran, Afghanistan, itu masih daerah Khurasan. Kamu bawa barang-barang itu dari negeri Khurasan sampai ke negeri di negeri haram. Kaifa dzaka? Bagaimana bisa begitu? Wa anta ta'muruna bi khilafi dzak. Sementara yang kamu perintahkan berbeda dengan yang kamu lakukan. Engkau perintahkan kita hidup zuhud, hidup dengan sederhana, cukup dengan yang sedikit aja lah. Tapi kok kamu bawa barang dagangan, jualan? Kemudian berkata Ibn al-Mubarak, ya Aba Ali, wahai Abu Ali, ya Fudail ibn Iyad, ana af'alu dha li asuna biha wajhi. Aku lakukan itu agar aku dapat menjaga wajahku, kehormatan. Kemudian wa ukrima biha 'irdi, dengannya aku memulia kehormatan diri saya. Enggak meminta-minta tadi. Wa asta'inu biha 'ala ta'ati rabbi, dengannya aku menggunakan untuk menolong saya dalam ketaatan kepada Allah. Li ara la ara lillahi haqqan illa sara'tu ilayhi hatta aquma bihi. Aku tidak melihat kalau ada hak Allah, maka tidaklah aku melihat jika ada hak Allah segera aku akan tunaikan dengan cepat. Maksudnya dengan berdagang menghasilkan sesuatu, dengan itu saya bisa menjaga kehormatan diri saya juga bisa menjaga wajah saya. Untuk kalau begini, kalau orang minta kan dia menyodorkan wajahnya, artinya ya dia menjaga wajahnya untuk tidak meminta. Yang kedua, dengan meminta dia telah menjaga kehormatannya. Kalau orang memberi, dia merasa terhina. Orang menahan, dia merasa juga terhina. Maka ketika saya berdagang, menjaga kehormatan wajah saya dan menjaga kehormatan diri saya dari meminta-minta. Dan tidaklah saya melihat jika ada hak Allah yang belum ditunaikan, dengan saya berdagang ini segera aku akan tunaikan, kecuali aku bersegera menunaikannya. Ini kata Abdullah bin Mubarak. Faqala lahu Fudail, berkata Abu Ali Fudail ibn Iyad, ya Ibn al-Mubarak, wahai Ibn al-Mubarak,
ma ahsana da'in tamada, betapa indahnya, betapa baiknya jika itu kamu lakukan. Jadi hadis ini cerita ini berkaitan dengan tawakal tapi dibarengi dengan usaha. Tawakal dan barengi usaha. Dia lapar tapi nggak ada usaha untuk makan, itu bukan bertawakal, bukan saudara. Ar-Rabi' Ashar min Syu'abil Iman, bab yang ke-14 dari cabang iman, al-imanu biwujubi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-14 adalah cabang tentang keimanan, yaitu wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis Anas radhiyallahu anhu al-muttafaq ala sihhati, berdasarkan hadis Anas bin Malik dan disepakati oleh Bukhari dan Muslim atas sahihnya hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai saya itu benar-benar lebih dia cintai dari orang tuanya, dari anaknya, dari semua manusia. Wali hadis Anas radhiyallahu anhu fi sahihain. Begitu juga berdasarkan hadis yang lain dari Anas bin Malik di Sahih Bukhari dan Muslim, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." 3 perkara jika ada pada seseorang dan dia mendapatkan itu, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang ketiganya adalah ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari keduanya. Jadi Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Wa li hadithihi fihima aidan. Dan juga berdasarkan hadis Anas bin Malik dan juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Maqala, maka Rasulullah berkata, ma a'dadta laha, apa yang telah kamu siapkan untuk hari kiamat? Faqala, maka orang ini berkata, ya Rasulullah, ma a'dadtu laha kathira siyami, aku tidak menyiapkan untuknya puasa yang banyak, wala sadaqatan, tidak juga dengan sedekah yang banyak, illa annani uhibbullah wa rasulah, kecuali aku betul-betul sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Qala, maka berkata Rasulullah, anta ma'a man ahbabta, kamu bersama siapa yang kau cintai. Kalau di bab sebelumnya, innal muhibba liman ahabba muti'. Innal muhibba, sesungguhnya orang yang pecinta kepada yang dicintai pasti ngikut. Ini tidak menyelisih hadis ini ya. Anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Dan kebanyakan orang yang mencintai pasti ngikut. Jadi tidak aku cinta saja, nanti sholat nggak usah, pokoknya cinta, nggak bisa gitu. Kalau dia cinta kepada Rasulullah, ikuti Rasulullah. Aku lihat mencintai Rasulullah merupakan bagian daripada keimanan. Sehingga dengan cinta kepada Rasulullah, bahkan Umar ya, jadi hadis ini tidak menyebutkan Umar. Umar berkata kepada Rasulullah, di dunia ini tidak ada yang mengalahkan cintaku kepadamu wahai Rasulullah. Itu setelah apa ya? Cuman satu saja. Kemudian kata Rasulullah, apa itu? Aku lebih mencintai diriku sendiri daripada mencintaimu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, tidak, hatta aku ahabba ilaik, sampai aku itu lebih engkau cintai wahai Umar. Kemudian kata Umar, al-an anta ahabba ilayya, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka kata Rasulullah, al-an ya Umar, sekarang sempurna imannya Umar. Jadi
Jadi mencintai Rasulullah itu lebih dari segalanya, dari anak, orang tua, manusia. Ini bagi yang muda yang masih lajang, jangan sampai cinta kepada perempuan mengorbankan agamanya. Kalau wanitanya tidak bisa ditinggal, kan? Dia mau harus nikah dengan si fulana, sementara fulana mengajak dia bermaksiat kepada Allah. Saking karena cintanya sama fulana, dia korbankan cinta dia kepada Allah. Itu boleh. Dia harus mendahulukan cinta dia kepada Allah dan Rasul. Mencintai orang karena mencintai Allah dan Rasul. Al-Khamis Asyar, yang ke-15. Pengennya maunya cepat biar berjalan, karena kalau hitung 70 lebih ini kan 10 hari. Ya, ke-15. Al-imanu biwujubi ta'limin nabiyyi wa tabjilihi wa tawqirihi. Beriman dengan wajibnya memuliakan, menghormati, mengagungkan Rasulullah. Kalau tadi mencintai, kemudian memuliakan, mengagungkan Rasulullah. Karena ada yang menyepelekan Rasulullah, itu kan cuma sunnah Rasul katanya. Itu menyepelekan Rasulullah, tidak boleh. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Mereka itu orang-orang beriman memuliakan Rasulullah dan mengagungkan beliau. Alladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulullah, mereka itu menolong Rasulullah, mengagungkan Rasulullah. Wa ta'zir wa hauna at-ta'limu bila khilaf. Kata yang memberikan mukhtasar al-Imam Abu Al-Ma'ali Umar bin Abdurrahman At-Tafriwaini, makna dari kata at-ta'zir itu ta'zim, memuliakan bila khilaf, tanpa ada perselisihan. Dia memuliakan Rasulullah. Ada yang menarik, kalau orang pulang dari haji atau umroh, kadang nengok di museum, nengok pakai bajunya Rasulullah, rambut Rasulullah. Waktu kita ke Turki juga sama, satu Ramadan, nengok ini senjatanya Rasulullah, pedangnya Rasulullah, kemudian rambutnya. Ini luar biasa juga orang kalau menengok peninggalan Rasulullah dari jasmani beliau. Nah, di masa Khalid bin Walid, topi bajanya Khalid bin Walid, di dalamnya diselipkan rambutnya Rasulullah. Diselipkan rambutnya Rasulullah. Khalid bin Walid ketika berperang. Itu jasadnya Rasulullah yang tertinggal. Kemudian orang misalnya umroh, dia bilang, saya melihat gini, atau mungkin dia melihat peninggalan putri beliau Fatimah. Di mana kemarin? Terakhir kalau nggak salah ada jubahnya Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita merasa kagum, tapi yang lebih menarik terkadang kita lupa mukjizatnya Rasulullah itu ada di depan kita. Saya kadang lupa ini mukjizat Al-Quran, itu mukjizat Rasulullah terbesar. Sehingga orang tidak merasa kagum dan tidak berupaya untuk maksimal. Padahal itu mukjizat, itu lebih tinggi lagi. Mukjizat. Jadi Al-Quran itu lebih, masya Allah, yang dibawa oleh Rasulullah, dan dengannya menantang semua manusia di akhir zaman ini ayatu bimithli hadzal Quran, untuk mereka bisa datang sesurah yang paling pendek tidak sanggup. Itu mukjizat Rasulullah. Ala kulli hal, memuliakan Rasulullah termasuk memuliakan apa yang semua beliau bawa, ajarannya, syariatnya, apalagi Al-Qur'anul Karim. Wa qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dhan. Janganlah kalian menyeru Rasulullah, memanggil Rasulullah sebagaimana kalian menyeru seseorang di antara kalian. Tapi memang kadang orang Arab Badui, orang pedalaman datang, dia manggilnya langsung manggil nama Rasulullah. Tapi begitu juga kata Umar, kami juga senang juga orang Arab Badui itu datang. Karena kalau Umar, Abu Bakar nggak berani manggil Rasulullah demikian. Tapi kalau orang Arab Badui datang dipanggil, ya Muhammad, dia langsung manggil namanya. Setelah itu bertanya,
Jadi dengan ditanya kami pun dapat ilmu. Ya ada manfaatnya juga. Ada siswa yang kalau bahasa kita itu ada siswa yang kurang adabnya, ada manfaat juga. Biar yang lainnya sungkan. Kadang kan yang soleh-soleh kan dulu mau tanya sungkan. Jadi butuh orang yang nggak pakai sopan santun sedikit. Ala kulli hal, seyogianya orang beriman menyeru Rasulullah, memanggil Rasulullah dengan nama yang tepat. Nama beliau boleh digunakan, Muhammad itu boleh digunakan, tapi kunya beliau tidak boleh. Abul Qasim nggak boleh. Hanya Abul Qasim itu hanya Rasulullah. Kunyanya hanya dia. Tidak boleh digunakan kunyanya. Ya Abul Qasim itu hanya Rasulullah. Tapi namanya boleh digunakan. Makanya Ali radhiyallahu anhu beliau menggunakan salah satu nama untuk putranya, nama Muhammad. Namanya Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah, ibunya dari Bani Hanifah. Makanya disebut Al-Hanafiyah. Ketika Muhammad Ibnu Ali Al-Hanafiyah, orang ini membenturkan Muhammad dengan, kalau tidak salah, Al-Hasan. Kata orang kepada Muhammad, kamu tidak terlalu dipandang oleh ayahmu, karena kalau ada kekacauan kamu terus yang diutus untuk memadamkan kekacauan. Sementara Al-Hasan dan Al-Husain itu nggak pernah ditugaskan untuk itu. Apa jawabannya Muhammad kepada orang yang datang mengompori dia? Al-Hasan dan Al-Husain itu kedua matanya ayahku, sementara saya ini kaki dan tangannya. Maka dia meletakkan saya sebagai kaki dan tangan, sementara mereka berdua adalah matanya. Masya Allah. Suatu saat Muhammad itu agak ya berselisih sedikit dengan Al-Hasan. Kemudian Muhammad tidak mau datang kepada Al-Hasan untuk menyampaikan permohonan maaf, kecuali Al-Hasan datang mengunjungi dia. Setelah itu Muhammad mengatakan, memang Anda lebih utama dari saya. Itu Rasulullah langsung kan. Jadi Muhammad Al-Hanafiyah ini masyhur. Sebagian menyebutkan dia bertemu dengan Abu Hanifah, imam madhab yang paling terkenal, Abu Hanifah, yaitu Muhammad Al-Hanafiyah. Dari nama beliau boleh digunakan, tapi kunyanya nggak boleh. Ali, kunyanya Ali Abul Hasan, tapi Rasulullah memberikan gelar kunya satu lagi, ya Aba Turab. Ya Aba Turab. Turab itu artinya tanah, debu. Saya lupa ini asbabul wurudnya apakah waktu itu Ali tidur kemudian bangun ada bekas-bekas tanah. Ya Aba Turab. Dan beliau senang dipanggil itu karena Rasulullah memberikan kunya. Abu Bakar As-Siddiq kunyanya Abu Bakar, namanya Abdullah ibnu Abi Quhafa, kunyanya Abu Bakar. Umar Abu Hafsin. Wa liqaulihi ta'ala la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasul. Janganlah kalian mendahulukan sesuatu di hadapan, mendahulukan apa yang Allah firmankan dari ucapan orang, tak boleh, atau mendahulukan ucapan orang dari apa yang disampaikan Rasulullah, tak boleh. Harus mendahulukan Allah dan Rasul. Sebagaimana wali qouli ta'ala la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Jangan angkat suara kalian melebihi suaranya di atas suaranya Rasulullah. Manggil dia terlalu kencang tak boleh juga. Bagaimana kalau di antara adabnya bertamu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tuan rumah bertanya, siapa di depan? Siapa di luar? Jangan jawab saya. Ada sahabat yang bilang saya. Kata Rasulullah, mana Anda? Saya siapa? Sebutkan namanya. Jadi misalnya Assalamualaikum, saya datang ke rumahnya, misalnya Pak Ketua. Pak Ketua, Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Muhammad Hasan. Jangan disebut saya, karena seorang nggak tahu siapa ini di luar. Sebut namanya siapa. Itu adab. Ala kulli hal, bagaimana mendahulukan Rasulullah? Tentu mendahulukan semua yang masuk kategori ucapannya, takrirnya, perbuatannya. Yang bab ini dikategorikan namanya bab sunnah atau hadis. Dan hadis atau sunnah itu dia
udhifa ila an-nabiy min qawlin aw fi'lin aw takririn. Apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah, baik ucapannya, perbuatannya atau persetujuannya. Jadi terkadang itu agak dibedakan sedikit masalah sunnah. Sunnah fi ahkamil fiqhiyah berbeda dengan sunnah fi masalah fi usul. Berbeda sunnah itu orang ahli fikih menyebutkan hukum sunnah dengan orang usul menyebutkan ini sunnah, itu berbeda maksud. Kalau fikih disebutkan ini sunnah, maksudnya mengerjakannya mendapat pahala, kalau ditinggalkan nggak mengapa. Tapi kalau ada orang usul menjelaskan ini sunnah Rasulullah, artinya maksudnya ini perbuatan Rasulullah, ini juga disetujui oleh Rasulullah, atau ini juga yang diucapkan oleh Rasulullah. Jadi ini ditolong dipegang, karena ada orang disebut misalnya yang kalau yang nggak bisa tumbuh jenggot ya apa boleh buat. Yang berjenggot kemudian dicukur sampai rapat, ditanya kenapa anda mencukurnya semuanya? Itu kan cuma sunnah saja. Bukan itu posisinya. Jadi sunnah ini adalah perbuatan Rasulullah. Rasulullah memanjangkan jenggotnya, bahkan beliau mengatakan khaliful Yahudi dan Nasara, selisih orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi itu mereka memendekkan jenggot, memanjangkan kumis, makanya kumis itu diputar. Kalau orang Islam enggak, orang Islam memendekkan kumis, membiarkan jenggot. Artinya itu sunnah Rasulullah. Itu yang beliau lakukan. Kalau sholat qiyamul lail, itu sunnah secara fikih sekaligus sunnah perbuatannya dan Rasulullah. Kata para ulama itu da'bus salihin, itu perbuatan langkahnya orang-orang saleh. Jadi mau saleh qiyamul lail. وبه عن بعد البيهقي قال وهذه منزلة فوق منزلة المحبة. Al-Imam Baihaqi mengatakan bahwa ini adalah posisi mengagungkan Rasulullah, memberikan kemuliaan kepada beliau ini lebih tinggi daripada cinta saja. Kedudukannya ini dia lebih tinggi daripada cinta. Laisa kullu muhibbin mu'azzaman, karena seseorang itu bisa sesuatu yang dicintai tidak selamanya dianggap mulia, dianggap lebih tinggi. Contoh, kamahabbatul ab li waladi, cintanya seorang ayah kepada anaknya. Apakah cinta ayah kepada anak itu cinta dia dalam posisi mengagungkan? Tarwis. Maksudnya mengagungkan Rasulullah, menghormati Rasulullah itu lebih tinggi derajatnya daripada cinta, kedudukan cinta. Karena contoh cintanya seorang ayah kepada anak, apakah cinta seorang ayah kepada anak itu cinta yang masuk kategori mengagumkan? Tidak kan? Cinta ayah kepada anak bukan cinta mengagumkan. Wasayyidu li 'abdihi, seorang tuan kepada budaknya. Kan nggak mungkin tuannya mencintai dia karena dia mengagumkan budaknya, enggak. Wa min ghairi ta'dhibihi la bil 'aks. Sebaliknya, cinta kita kepada Rasulullah itu dengan pengagungan. Maka ta'zim ini, wujub ta'zimin Nabi, mengagungkan Rasulullah itu di atas cinta. Karena cinta belum tentu orangnya mengagungkan, karena cintanya seorang ayah kepada anak belum tentu dia mengagungkan putranya, atau cintanya seorang tuan kepada budaknya belum tentu dia mengagungkan budaknya. Tetapi pengagungan kita kepada Rasulullah itu di atas daripada cinta. Dia lebih di atas daripada cinta. Cukup? Baru sampai di 15. Yang ke-16 itu sedikit lagi lah. Yang ke-16, syuhhal mar'i bidinihi hatta yakuna al-qadhfu bin nari ahabbu ilaihi min al-kufr. Seorang berusaha untuk menjaga agamanya, lebih dia jaga daripada sampai dia memilih untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Di hadis Anas al-Muttafaq alaih, berdasarkan hadis Anas bin Malik yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." 3 perkara yang seseorang
seseorang jika mendapati dirinya berada pada ini, maka dia mendapatkan manisnya iman. Tsumma qala, kemudian berkata Rasulullah, an yulqa fin nari ahabbu ilaihi man an yarja' ila al-kufri ba'da an qadahu Allah min. Dia dilemparkan ke dalam api neraka lebih dicintai daripada dia kembali ke kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran tersebut. Jadi seseorang contoh sahabat adalah Bilal bin Rabah. Bilal ketika dia disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, dia katakan kembali ke agama. Enggak mau. Artinya disiksa, diletakkan batu di atasnya, dia hanya berkata ahad. Dia enggak mau mengorbankan agamanya, untuk kembali ke kekufuran, bahkan nyawa taruhannya. Kalau ini dilakukan, maka orang tersebut akan mendapatkan manisnya iman, halawatul iman. Wa di haditsnya aidan di Sahih Muslim, berdasarkan haditsnya Anas bin Malik juga di Sahih Muslim, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, fa'atahu ghanaman baina jabalain, maka Rasulullah memberikan orang tersebut kambing di antara dua gunung. Artinya di lembah itu sebanyak kambing itu dikasihkan oleh Rasulullah kepada orang tersebut. Fa'ata qaumahu faqala, maka orang ini datang kepada kaumnya, dia kembali ke kaumnya dan dia kata, aslimu, masuk Islam kalian. Karena tadi ada orang yang dapat pemberian harta tadi di antara lembah yang ada di dua gunung itu, kambing-kambing semuanya, kata Rasulullah, untuk kamu. Maka orang itu kembali kepada kaumnya dan dia katakan, masuk Islam kalian. Wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'a rajulin la yakhaful afaqa. Demi Allah, Muhammad itu memberikan seseorang pemberian, dia tidak takut dengan kemiskinan. Jadi Rasulullah memberikan orang itu artinya orang itu menggambarkan Muhammad itu memberi, enggak takut dia miskin. Faqala Anas, maka berkata Anas, wa in kana rajulun yaji'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu illa ad-dunya fama yumsi hatta yakuna dinuhu ahabba ilaihi wa 'azza min ad-dunya bima fiha. Berkata Anas bin Malik, tidaklah orang itu datang kepada Rasulullah kecuali karena urusan dunia. Dia datang untuk minta. Dia datang untuk minta harta dunia. Yuridu illa dunya, dia datang kecuali hanya memang minta dunia, diberikan harta. Fama yumsi hatta yakuna dinu ahabba ilaihi. Tidaklah orang itu sampai waktu sore hari kecuali agamanya lebih dia cintai. Wa azza min ad-dunya bima fiha, dan agamanya lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Ini para sahabat Rasulullah, ada yang sampai seperti pagi hari dia dikasih dunia harta, dia ketika pulang sore hari sudah agamanya itu sudah lebih dicintai daripada dunia. Karena memang Rasulullah juga memberikan harta melihat orang, ada orang yang didekatkan mu'allaf, orang yang didekatkan hati dengan itu. Makanya ketika setiap sahabat yang bertanya minta sesuatu dari Rasulullah, beliau memberikan berbeda-beda. Oh, si fulan dikatakan kamu ini, si fulan la tardhu wa lakal jannah, fulan sesuai dengan posisi orang. Hadza wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.